Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik ya. Untuk teman-teman yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, share lagi kegiatan aku kali ini ya. Nah, sekarang aku tuh lagi unboxing paket. Tapi sebelum lanjut, aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk kalian yang baru bergabung atau baru pertama kali nonton channel aku, salam kenal ya, aku Arini, seorang ibu rumah tangga. Di channel ini aku sharing tentang kegiatan aku sehari-hari di perantauan, food prep, meal plan, budgeting, dan daily tips lainnya. Jika kalian berkenan, bantu support aku juga ya dengan di like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan ketika aku ada upload video terbaru. Terima kasih. Nah, ini aku tuh beli jas hujan ya teman-teman untuk Almaira, dan itu lucu banget. Lihat di di kantong ininya tuh ada mereknya gitu ya, ada nama dari si pembuatnya, Seza gitu ya, punya Almaira, dan dia tuh request sendiri teman-teman, dia minta warna kuning untuk jas hujannya. Nah, ini aku unboxing dulu ya, barangkali juga ada teman-teman yang mau beli juga, mau samaan gitu ya. Ini aku spill juga ya untuk jas hujan anaknya. Ini tuh bagus banget teman-teman, Masya Allah tabarakallah. Dan ini aku tuh beli size yang XL, yang besar lah gitu ya, biar awet juga ya teman-teman, karena kalau anak kecil dikasih ukuran yang pas tuh takutnya tuh kan cepat kekecilan gitu ya. Nah, makanya ini aku beli size nya tuh yang benar-benar di atas size nya Alma gitu ya, jadi yang ukurannya lebih besar. Ini juga bagus banget ya teman-teman, jadi di bagian kaki dan di bagian tangannya tuh ada karetnya gitu, jadi walaupun ukurannya besar tuh nggak kelihatan gombrong gitu ya karena ada karetnya. Nah, ini juga di bagian kepalanya tuh ada talinya gitu ya, jadi bisa diserutin gitu ke kepalanya dia. Terus ada kancingnya juga. Selain itu juga ada perekatnya seperti ini teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Ini tuh harganya cuma 45 ribuan aja, dan kalau menurut aku ini tuh worth it banget ya teman-teman. Dan ini aku baru pertama kali ya beli jas hujan untuk bocil, karena aku lihat juga review-review dari teman-teman yang lain gitu ya, di ulasannya tuh pada bagus-bagus banget. Jadi ya udah, aku juga mau beli ya, insya Allah gitu ya. Bentar lagi kan Almaira juga mau sekolah, dan sekolah di sini tuh jauh, jadinya ya udah aku persiapan mulai nyicil-nyicil gitu teman-teman. Nah, ini aku mau cobain ya, aku pakein ke dia karena dia juga udah excited banget pengen coba. Nah, bocil aku tuh kayak gini ya, kalau dia pengen beli sesuatu terus kita beliin gitu ya, nah dia tuh kayak gini, kayak happy banget gitu ya. Masya Allah tabarakallah. Pasti anak teman-teman dan bunda-bunda juga sama ya seperti ini. Ngomong-ngomong masalah jas hujan ini penting banget ya, jangan sampai disepelekan, apalagi ini kita udah ada di musim penghujan ya teman-teman. Penting banget untuk kerja gitu ya, untuk sekolah kan jauh, jangan sampai hujan-hujanan. Nanti kalau hujan-hujanan terus kan juga bikin sakit ya teman-teman, dan kalau udah sakit itu kan biayanya berapa gitu ya teman-teman. Nah, sebagai langkah penghematan juga sih sebenarnya gitu ya, dengan kita menjaga kesehatan, nah insya Allah itu juga akan bikin hemat ya teman-teman. Kadang ayah Alma tuh malah kayak suka banget beli jas hujan yang 10 ribuan itu loh teman-teman, yang tipis gitu kan. Dia tuh orangnya kayak pelupa gitu loh, aku juga gak ngerti ya. Bapak-bapak emang kayak begitu apa gimana sih? Padahal udah ada jas hujan gitu ya, tapi lupa naruh lah, sobek lah, apalah. Terus dia kayak suka beli kantong plastik yang 10 ribuan itu loh, jas hujan dari kantong plastik. Kan itu kalau menurut aku lebih boros ya, apalagi kayak misalkan belinya tuh sekali udah rusak gitu, 2 kali udah rusak. Kayak 10 ribu kali 3 aja udah 30 ribu gitu ya kan. Mending kita beli jas hujan yang kayak gini aja, lebih awet juga kalau menurut aku sih. Yang penting kitanya jangan teledor gitu ya. Tapi Bapak Alma tuh kadang memang suka kayak gitu teman-teman, kayak barang apapun yang dibeli gitu ya, kayak yang ketinggalan lah, yang apalah, ya ampun deh. Kalau jas hujan yang seperti ini kan juga lebih safety ya teman-teman, dan udah pastinya lebih awet sih kalau menurut aku. Tapi ya tadi ya, balik lagi tergantung ke kitanya juga. Kalau kitanya teledor ya begitulah gitu ya. Mudah-mudahan aja ya Allah ini bisa awet juga ya. Insya Allah sih kalau untuk bocil mah pasti aman ya teman-teman, karena udah pasti di bawah pengawasan kita. Kalau bapak-bapak mah kadang kan kerja kita nggak liatin 24 jam gitu ya kan, kadang ketinggalan atau hilang atau apalah gitu.
Oke, punya Almaira setelah dicek aman ya, bagus, gak ada yang kurang satu apapun. Nah sekarang ini mau unboxing yang punya aku teman-teman. Nah ini adalah pertama kalinya aku beli jas hujan selama menikah. Ini baru pertama aku beli jas hujan. Dan sebelum menikah juga aku udah pernah beli jas hujan, cuman waktu itu juga dibeliin gitu ya, jadinya aku nggak pernah beli sendiri. Nah ini baru pertama kalinya aku beli sendiri jas hujan. Untuk harganya ini tuh 50 ribuan, dan alhamdulillah setelah dicek ini itunya juga bagus ya, gak ada yang cacat atau bolong atau apapun, karena terkadang kan gitu juga ya teman-teman, kadang suka ada aja gitu ya yang bolong dikit lah atau kayak rembes lah atau apa. Dan ini insya Allah alhamdulillah kalau dilihat-lihat sih insya Allah ini juga bagus ya, aman. Oke, kemudian ini punya aku udah selesai ya. Ini aku percepat aja ya untuk videonya karena kepanjangan banget. Ini lanjut untuk punya ayahnya Alma. Untuk punya ayah Alma sama juga. Aku tuh niatnya warnanya pengen sama gitu ya, merah, tapi nggak ada teman-teman. Warnanya jadi marun kayak gini, ya udahlah. Nah, kalau untuk ayah Alma ini tuh harganya di 100 ribuan ya teman-teman, karena aku mikirnya kalau untuk ayah Alma kan dia tuh kerjanya tuh jauh gitu ya. Terus kemudian kan apa ya, jadi perlu bahan jasnya itu yang benar-benar kayak lebih bagusan lah dibandingkan yang punya aku gitu ya. Nah kalau yang punya aku kan emang harganya juga 50 ribuan, jadi agak tipis-tipis gitu ya. Nah untuk yang punya ayah Alma ini tuh lebih tebal gitu untuk si bahannya, dan juga kayak lebih kuat gitu teman-teman ya. Ada harga ada kualitas ya, mudah-mudahan ini juga awet ya. Ayah Alma tuh memang karena suka teledor, tapi mudah-mudahan sekarang mah dia udah mulai sadar ya tapi kadang begitulah. Oke, selanjutnya, nah sekarang ini aku lanjut mau memasak. Ini aku udah siapkan ya untuk bumbunya sendiri. Ini ada bawang merah, bawang putih, terus aku juga ada lada dan kemudian garam ya. Nah untuk si ladanya ini, lada tuh kan bener kan lada namanya takut salah, maafin ya. Nah itu si ladanya tuh dikasih sama tetangga aku, alhamdulillahirobbilalamin. Waktu itu beliau pulang kampung dan beliau ngasih aku lada lumayan banyak gitu ya, jadi aku punya stok lada teman-teman. Nah ini bumbunya aku langsung ulek-ulek sat-sat aja ya. Ini tuh untuk bumbu aku bikin bakwan. Nah untuk bumbu bakwan aku biasanya seperti ini ya, aku tuh ulek sendiri aja teman-teman. Nah dan ini aku juga udah potong-potong untuk si bahan-bahannya biar lebih sat-sat lagi, karena kalau direkam semua kayak di videoin semua tuh kayak terlalu panjang gitu ya. Jadi ya udah pokoknya mas sat-sat skip aja, yang kira-kira bisa dibuang ya buang dulu gitu ya. Nah ini tinggal dicampurin aja, terus kemudian nanti aku tambahin juga tepung. Nah untuk tepungnya sendiri aku tuh dicampur gitu ya, aku tambahin tepung maizena juga. Nah setelah itu baru aku tambahin sama tepung terigu. Sekarang ini tuh aku yang udah jarang banget pakai bumbu-bumbu yang instan ya, karena memang alhamdulillah aku juga stok bumbu yang fresh aja gitu. Jadinya ya udah biar lebih hemat aja sih sebenarnya, karena setelah dipikir-pikir gitu ya, kalau dihitung-hitung kayak lumayan banget gitu ya kalau kita pakai bumbu instan dibandingkan dengan kita ngolak sendiri. Itu kan lumayan ya teman-teman, perbedaan harganya itu lumayan lah kalau dihitung-hitung itu kalau bagi aku ya. Jadi sebisa mungkin ya udahlah, kalau memang waktunya memang memungkinkan gitu ya, ya udah mending kita bikin bumbu sendiri aja, kayak misalkan ngungkep ayam atau marinasi ikan, terus kayak bumbu-bumbu kayak gini gitu ya, udah mending bikin sendiri aja lah, lebih hemat juga gitu. Terkadang aku tuh juga suka menyepelekan hal-hal kecil ya, kayak mikirnya biarin aja sih cuman 2000 gitu ya. Tapi kan 2000 bumbu instan cuman sekali pakai doang gitu ya. Tapi kalau kita beli 2000 bumbu dapur yang banyak macamnya, nah itu kan kita bisa pakainya berkali-kali. Nah kadang aku juga kalau lagi mager mah suka kayak gitu ya, udah sih biarin 2000. Ya iya 2000 sekali gitu ya, kalau kita masaknya sampai 5 kali itu udah 10.000 gitu ya kan. Dan itu adalah pikiran aku kalau lagi sadar ya teman-teman. Tapi kalau misalkan aku lagi mager atau situasi dan kondisinya sedang tidak mendukung, ya tetap aja bumbu instan itu adalah pilihan yang terbaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi setelah aku baca-baca artikel, terus kemudian menerapkan budgeting gitu ya, dan banyak juga nonton video-video teman-teman yang pada menghemat gitu ya, aku juga makin sadar tentang finansial ya teman-teman, sadar juga tentang keuangan aku. Jadi bagaimana sebisa mungkin aku mengolah nafkah dari Pak suami itu dengan sebaik mungkin, jangan sampai boros, karena kalau boros itu juga tidak disukai Allah ya teman-teman. Jadi pokoknya berusaha untuk selalu hemat, berhati-hati juga dalam membeli sesuatu, harus dipikirkan dengan matang. Jangan sampai kita membeli barang yang gak berguna gitu ya ibaratnya, atau hanya ditumpuk-tumpuk aja. Pokoknya harus dihindari pembelian barang yang impulsif. Terus kita juga
penting banget untuk budgeting ya teman-teman, karena dengan budgeting kita juga bisa lebih mengatur gitu ya, dan juga bisa lebih menahan diri kita untuk membeli sesuatu yang memang tidak dibutuhkan. Selain itu, dengan budgeting juga kita akan lebih berhati-hati, bisa jauh lebih hemat, dan benar-benar gak bakalan boros sih kalau menurut aku ya. Untuk bisa berhemat, kita juga harus mulai dari kehidupan kita sehari-hari ya, dari kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, kalau menurut aku yaitu tadi ya teman-teman, kita bisa berhemat dengan cara yang pertama itu kita harus banget jaga kesehatan. Karena kalau udah sakit itu udah pasti biaya yang dikeluarkan juga jauh lebih besar, makanya penting banget jaga kesehatan. Kemudian kita harus merawat juga barang-barang kita secara berkala ya, membersihkan alat-alat elektronik seperti ini kayak kipas angin, kulkas gitu ya, itu harus dibersihkan secara berkala juga ya teman-teman, karena kalau kotor gitu ya, numpuk kotorannya itu pasti akan cepat rusak ya, apalagi barang-barang elektronik seperti ini. Makanya harus banget kita rawat, harus banget kita bersihkan secara berkala, karena kalau udah rusak tadi ya, ntar kalau harus servis atau sampai ganti baru kan itu butuh biaya yang besar juga. Makanya barang kita tuh harus dirawat dengan sebaik mungkin. Kayak handphone juga ya, jangan sampai menumpuk banyak sampah, ibaratnya foto-foto yang gak jelas atau video-video yang memang gak terlalu penting, ya udah kita hapus-hapusin aja. Demi apa? Demi merawat HP kita biar tetap normal. Terus kemudian kayak aplikasi-aplikasi yang memang gak digunakan gitu ya, atau gak penting-penting banget, ya udah mending hapus aja biar HP-nya juga lebih ringan gitu teman-teman. Berusaha untuk menahan diri kita juga untuk tidak terlalu banyak jajan atau tidak terlalu banyak makan di luar juga ya, karena itu juga udah berasa banget, beneran deh aku ngerasain banget sendiri ya, kalau banyak jajan di luar atau banyak makan di luar tuh uangnya tuh bener-bener kayak mahal banget sih kalau menurut aku ya. Jadi sebisa mungkin yuk masak sendiri, semangat untuk masak sendiri. Terus kemudian kayak kalau bisa bikin cemilan, ya udah bikin cemilan sendiri aja gitu ya teman-teman. Untuk jajannya mulai dikurang-kurangin lah, itu aku ya. Sekarang aku sedang berjuang banget untuk mengurangi yang namanya jajan. Kalau pengen apapun tuh memang harus diperjuangkan ya teman-teman, harus belajar dan berusaha untuk mencapainya. Nah, mudah-mudahan aja ya nanti di kedepannya kita bisa jauh lebih baik lagi, bisa saling mengingatkan lagi. Pokoknya apapun itu yang aku share di sini tidak ada niat untuk menggurui atau apapun ya teman-teman. Aku hanya men-share apa yang aku rasakan gitu ya. Terus kalau misalkan relate dengan teman-teman ya alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya, dijadikan hiburan aja untuk teman-teman dan bunda-bunda di luaran sana. Terima kasih ya untuk teman-teman yang udah menemani kegiatan aku kali ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan apapun yang sedang kita usahakan mudah-mudahan Allah lancarkan. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.